warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah. Pertama yang kita muliakan para guru-guru, para asatidzah, para hajar yang hadir senantiasa setia menemani majelis taklim menghadiri ibu-ibu. Mudah-mudahan berkah selalu buat mereka semuanya. Juga yang kita doakan, yang kita hormati semua jamaah majelis taklim, ibu-ibu muhajirin komplek Kunciran. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Ta'ala, berkah hidupnya, insya Allah istiqomah menjalankan agama. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hari ini, tempat ini, acara ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita, doa-doa kita kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang hadir pada kesempatan ini juga mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang insya Allah mendapat syafaat pada saat yaumil akhir nanti. Salah satu ilmu yang bermanfaat kalau kita belajar ulang dari majelis ini, ibadah kita makin semangat, akhlak kita makin bagus, dan hubungan bersama kita juga makin bagus. Dan di antara tingginya ilmu seseorang itu adalah memiliki akhlak yang tawadu, merendahkan diri sesama orang, dan tidak pernah suka menyalah-nyalahkan orang lain. Itulah salah satu ilmu yang bermanfaat yang kita cari selama ini. Ibu-ibu yang hadir, disiapkan buku tulisnya kalau memang punya. Tapi yang nggak bawa cukup nyender saja. Kita yang kuping telinganya maaf masih dengar dengan sinyal yang kuat, disimak saja. Yang punya Quran silakan dibawa dan kita buka. Hari ini pengajian kita sesuai dengan permintaan dari pengurus adalah berbicara tentang bab fikih. Kalau bicara bab fikih berarti kaitannya dengan masalah hukum-hukum dalam beramal. Ya, hukum-hukum di dalam beramal. Ahkam syariat, hukum syariat di dalam beragama untuk ibadah kita kepada Allah. Ibu-ibu, dipersilakan Qurannya dibuka dulu. Kita mau mengkaji fikih tentang masalah wudu. Surat Al-Maidah ayatnya ayat 6. Bawa nggak Qurannya? Handphone bawa. Surat Al-Maidah itu surat 5 ayatnya ayat 6. Surat Al-Maidah ayatnya ayat 6. Sudah ketemu belum? Saya tunggu sampai 15 menit ya. Kan ngeber-ngeber dulu lidahnya ini dulu dicoret-coret. Surat apa namanya? Ayat berapa? Tulis judulnya adalah bab wudu. Bab wudu. Ayat 6. Dasar hukum pembicaraan kita awali dengan surat Al-Maidah ayatnya ayat 6. Oke? Sudah dibuka?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'it aw lamastum nisā'a falam tajidū mā'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Coba ya, suaranya agak sedikit sampai untuk kita terjemahkan. Yang lantang suaranya. Siapa ayat yang menerjemahkan bacaan? Hai orang-orang yang beriman. Sudah? Yang kuat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Ya. Jadi ayat ini secara garis besar itu menceritakan bab toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Toharoh itu meliputi 3: mandi, wudu, dan tayamum. Mandi, wudu, dan tayamum itu adalah bagian dari toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Tapi kalau bersuci ini kaitannya pengen melakukan amal soleh, amal ibadah. Nah, kita akan lihat ibu-ibu di dalam ayat ini yang diperintahkan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Idza kuntum ila shalah, apabila kau mau mendirikan sholat. Maksudnya sholat wajib dan juga sholat sunnah. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, dan wa aydikum ilal marafiq. Basuh wajah kamu, wujuhakum, kemudian juga basuh pula kedua tanganmu sampai Jadi menurut ayat ini, yang namanya orang mau sholat itu adalah harus membasuh muka dan tangan. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kamu. Usaplah kepala kamu. Nanti kita praktek. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kamu usap pula kedua mata kakimu, sampai mata kaki. Jadi menurut ayat ini ibu-ibu kita koma dulu belum titik. Nah, jadi menurut ayat ini
Ketika kita mau sholat itu, maka yang diperintahkan sebelum sholat harus wudu. Maka dengan kata lain, ulama menjelaskan wudu itu hanya wajib diperintahkan untuk orang yang mau sholat. Tuh. Berarti siapapun ibu-ibu mau sholat duha, witir, tahajud, apalagi sholat yang wajib, harus yang namanya adalah toharo. Entah mandi, entah yang namanya wudu atau tayamum. Cukup, itu menurut pemahaman ulama. Ustaz, kalau saya mau ngaji harus wudu enggak wajib. Kalau zikir enggak wajib. Tapi kalau wudu boleh, itu mah ada saja sunnah. Kalau saya mau zikir, mau istilahnya baca Quran, mau kemana-mana, wudu boleh. Yang hanya diperintahkan wajib kalau kita mau sholat. Kalau nggak sholat tidak diterima kalau dia tidak. Nyambung. Nah, jadi kita kalau lagi wudu, kalau lagi zikir, habis sholat wajib, tiba-tiba itu membatalkan wudu, bukan membatalkan zikir kita. Jadi walaupun kita kentut, nggak boleh, nggak diulang wudu juga tak apa-apa. Yang harus wudu lagi kalau mau lagi zikir. Kalau disepuh ya, pantai depan sama pantai belakang masih kompot. Gitu kan? Gitu ya. Belakang. Nah, menurut ayat ini ibu-ibu, apa yang harus dibasuh anggota badan yang wajib? Cuma 4 kalau menurut ayat ini. Pertama, yaitu adalah wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Menurut ayat. Loh, Ustaz, hidungnya mana? Kupingnya mana? Terus juga yang namanya kumur-kumur mana? Kan nggak disebutin di dalam ayat ini. Nemu-nemu yang begitu tuh adanya di hadis. Berarti kita butuh penjelasan dari hadis. Fungsi hadis adalah sebagai penjelas hukum tibian syar'i untuk menjelaskan ayat ini. Maka ibu bapak ibu semuanya Quran dan hadis tidak boleh dipisahkan. Quran bilang wudu. Bagaimana cara wudu? Menurut Quran, kok begitu doang? Muka. Ada nggak ditulis di sini wudu 4, 5, 3 sampai 1 sampai berapa kali? Nggak ada. Wajib wudu itu menurut ayat Quran cuma sekali. Yang bicara 3 kali apa? Keterangan hadis itu juga sunnah, nggak wajib. Kadang-kadang ibu-ibu cara wudu kita ini lebih boros. Ya, air yang tumpah lebih banyak ketimbang air yang dipakai. Kalau tumpah kan, mendingan mandi ya begitu daripada buka itu kotor air doang. Orang dibuka hebat lagi, kudu olahraga, atau sampai kecil, sampai pantat cebok-cebok ini. Kita begitu sih orang kunciran. Aneh kayak gitu tuh. Makanya kalau ibu suka umroh, suka haji, itu pernah di Arab Saudi Mekah Madinah cuma sekali muncul. Nah, artinya apa? Supaya duit dan hemat. Makanya Nabi mau bilang, jangankan di Quran, jangankan di air yang Muhammad, di sungai yang deras pun juga kita tak boleh boros. Lu mau ngapain sih? Mau wudu atau wudu biasa banget. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh banyak-banyak dulu. Nah, jadi
bagaimana cara wudhu? Kalau menurut keterangan hadis ini dijelaskan. Menurut hadis pertama cuci tangan, sela-sela. Yang ada keterangan di cuci tangan itu di hadis sampai dari sela-sela. Kosong-kosong itu cincin. Ini ayat pelan. Jangan banyak-banyak airnya. Air yang tumpah itu kalau dihitung itu lebih banyak ketimbang yang dipakai. Ini namanya air mustahmal yang dipakai. Kalau air yang jatuh itu air yang tidak dipakai itu. Makanya yang lebih atur itu digayung dulu. Nah, satu aja yang 3-4-15 kali. Udah wudhu, ya, umur. Nah, jangan langsung hidung, langsung buka. Ada yang bakal langsung buka, langsung hidung. Terus apa lagi? Muka itu sampai sini. Tangan yang betul itu betul ayat Tuhan. Aidiyakum ilal marafiq. Dari ujung jari sampai sini. Jangan dibalik, jangan begitu. Ini mau senang ini. Jadi untuk yang betul kata Allah, aidiyakum ilal marafiq. Tangan yang ujung sampai ke mana? Enak kan kalau dilihat kan begitu kan? Jangan sembarangan wudhu aja ada itu. Nah, setelah itu apa lagi? Kata Allah, wamsahu bilurus. Usah wajah itu muka kepala kamu, urus itu kepala. Ini kepala bukan? Ini kepala bukan? Ini kepala yang mana? Ini kan? Usah, jangan dibujukin. Kayak kunyit lagi mandi. Diusap langsung. Nah, masuk ke kuping. Kuping dijelaskan nggak di sini? Ya hadis. Apa langsung ke kuping. Nyambung, ya. Mestinya kan udah ada begini kan dari kecil ya. Kalau ada emak-emak diajari, jadi sekali lupa. Di kepala apa? Di kepala sudah, kemudian kakinya itu sampai ikut kencangannya. Enggak sama dua-duanya. Ini amat sih. Oh live streaming YouTube. Oh ini kabel YouTube. Oh gitu. Sampai mana tadi ya? Hah? Oh iya kaki. Ini. Jadi kaki juga begitu, dielap saja. Sampai mana? Mata kaki aja, jangan kelebihan sampai paha-paha dibanjur. Paha ke atas-atas dicepokin lagi jadi. Kadang-kadang emak-emak tuh kelebihan kalau wudhu. Depan belakang digosokin gitu. Ya kalau begitu mendingan mandi, Mak. Ya Allah, depan belakang digosokin segala. Mandi aja mendingan udah. Mandi itu lebih sempurna dari wudhu. Halo. Tuh. Jadi jangan mentang-mentang di Indonesia ini banyak turun hujan, daerah tropis airnya banyak, main air mulu. Kayak kodok ntar jadinya. Orang Arab itu memang airnya sulit. Semuanya disuling dari laut. Kita aja minum kalau lagi tur-tur kan pakai air laut, air suling tuh. Aqua yang dibotolin itu semuanya dari air laut penyulingan, kecuali yang pada ibadah di Mekah di Madinah itu pakai air zam-zam difasilitasi. Kalau yang jalan-jalan nggak bisa, dia harus pakai air suling dari laut. Termasuk yang wudhu, subhanallah. Di Indonesia kan kadang-kadang
Mentang-mentang air banyak, kalau ditadangin kalau kata bahasa itu bisa seember itu yang banyak itu. Jadi begitu ibu-ibu. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa wudhu. Kalau tadi saya berbicara tentang masalah kaifiat, tata cara berwudhu menurut Islam berdasarkan Quran dan Sunnah seperti itu. Halo? Halo? Nyambung? Nyambung. Tadi pertama apa? Cara wudunya gimana tadi? Terus? Belum, tangan dulu. Belum. Apa mau dipraktekin satu orang depan? Siapa yang bisa sini depan? Ayo, saya siram pakai inian. Terus habis tangan apa lagi? Sekali aja. Nggak perlu 3. Kalau mau 3 silakan, nggak masalah. Nggak dosa, 1 nggak dosa. Wajibnya cuma 1. Habis itu apa? Hidung yang sunahnya itu istinsak, diisep. Tuh. Gituin. Jadi diisep hidung itu. Jadi biar enggak gitu-gitu. Isep itu. Namanya istinsak, kecuali kalau lagi puasa nggak boleh, makruh hukumnya. Habis gituin baru banyak-banyak air ya. Baru kiri. Dia jangan 1 2 mempencak silat begitu. Nah, udah gini aja udah. Beres, langsung ke langsung ke kaki. Nah, itu kaifiat nanti praktekin di rumah ya. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang keutamaan berwudu. Kalau tadi kaifiat wudu dan hukumnya, saya baru membahas mengenai wudu nih, ibu-ibu. Belum bicara tayamum, belum berbicara junub. Nah, itu dulu dah. Karena ini ayat ini ada 3 hukum yang dijelaskan oleh Allah. Pertama masalah wudu, kedua mandi junub, mandi besar habis bergaul atau mandi karena haid dan nifas, dan yang ketiga adalah mengenai kita cukup 1 dulu, bab wudu dulu. Nah, nanti dibahas pada kesempatan yang akan datang. Menurut hadis dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan wudu itu sangat istimewa. Kata Nabi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Rasul mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Masya Allah. Ini nanti umat aku Nabi Muhammad nanti akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Mereka itu beda dengan yang lain dengan wajah yang bersinar dan terang dikarenakan bekas berwudu waktu hidup di dunia. Jaga wudunya nih ibu-ibu. Memang nggak kelihatan kan kalau orang yang berwudu dengan orang yang sholat. Ada orang yang wudu doang, sholat kagak. Ada yang begitu. Otomatis kalau orang yang wudu pasti dia sholat, atau orang yang sholat pasti dia berwudu. Itu nanti akan nampak bermanfaatnya ketika di hari akhir. Terutama kalau lagi meninggal dimandiin ibu-ibu. Yang sering sujud, yang sering berwudu, nanti ketahuan cahaya sinarnya lagi dimandiin pas meninggal. Kadang ada orang yang putih, bersih, cuman nggak pernah sholat, nggak pernah berwudu. Itu beda kelihatannya. Ya, auranya beda. Nih, kurang, nggak pernah wudu. Nanti di hari kiamat dipanggil tuh. Makanya di hari kiamat itu umat berbeda. Ada yang mukanya hitam berdebu,
ada yang mukanya cahaya berterang-terang benderang dikarenakan sering wudhu. Dipanggil nanti itu. Itu kata Quran surat Ali Imran 106 107. Ibu-ibu nih mudah-mudahan ahlul wudhu ini. Insya Allah sering sholat dan selalu menjaga wudhunya. Insya Allah. Pamanis tata'a minkum ayyutila gurratahu falyakfal. Apabila kamu berwudu, barang siapa yang selalu sanggup menjaga wudunya, maka hendaklah kau menjaga wudunya. Jaga wudunya, pamanya mau maghrib, mau menjelang isya, terus dijaga. Jangan sampai kentut, memang nggak mau kentut, istilahnya nggak mau dibatalin, terus dijaga. Sampai mau tidur pun kita disunahkan suruh wudu. Siapa yang berwudu pada saat dia mau tidur, ada jaminan kalau hari itu dia meninggal, kalau hari itu dia tidurnya terakhir, bangun-bangun hari kiamat, maka dijamin itu meninggalnya husnul khotimah. Kalau dia berwudu. Jadi wudu itu sangat berkhasiat, memiliki keutamaan. Maka ada ayat yang menyatakan innallaha yuhibbul mutawwabina wal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang sama orang yang hidupnya bersih, suka bersuci, rapi, resik hidupnya itu. Enggak ngupil. Ya kan? Enggak sembarangan prat-prat kentut, enggak sembarangan jorok segala macam. Apa-apa jorok. Allah nggak senang yang begitu-gitu. Orang beragama, orang muslim itu orang yang bersih. Cerminan bersih itu dari berwudunya sholat. Bayangin kita ini tiap mau sholat wudu mulu. Masya Allah. Makanya orang yang paling sehat itu orang muslim. Dia selalu berwudu. Insya Allah. Jam berapa? Kan nanya jam boleh kan? Lanjut. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi hadis yang pertama bahwa wudhu itu bisa membuat wajah kita cerah, ya, bersinar pada saat hari kiamat. Hadis yang kedua, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudhu'u. Perhiasan yang akan sampai pada orang mukmin di hari akhir nanti, pada saat di surga adalah wudhu. Ya Allah. Hilyah itu maknanya adalah perhiasan. Jadi ibu-ibu, perhiasan wanita itu di samping rasa malu, juga adalah memiliki amalan yang suka sering berwudhu. Itu perhiasan tuh ibu-ibu. Perhiasan wanita. Kalau sering berwudu, hilyatul wudu, tablugul, insya Allah dia akan sampai di surga nanti. Makanya orang yang sering berwudu akan sampai. Dia akan menjadi perhiasan yang menggantung. Mungkin hari ini perkara-perkara itu mungkin kita anggap, alah apa iya sih? Gitu ya. Apa iya main air mulu aja begitu. Tapi nanti kita akan buktikan kalau kita percaya Quran, percaya hadis, maka tadi hadis mengatakan wudu itu perhiasan orang beriman. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dari Utsman bin Affan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadin hatta takhruja min tahti adfarihi. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, wudunya karena mau sholat, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluar segala penyakit, segala dosa-dosa yang ada di badannya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau wudu, penyakit batin kita keluar nih ibu-ibu nih. Keluar semuanya hatta takhruja min tahtil adfar, sampai ujung kaki keluar dosa-dosa kita. Kita nggak tahu aja ya. Makanya orang yang sholat juga kalau dia sholat, rukunya, sujudnya itu dosanya terhisap ke bumi.
rajin-rajinlah kita selalu berwudu dengan benar. Jadi jangan sembarangan wudunya. Halo? Kan kita banyak dosa ya. Mata kita, tangan kita, mulut kita. Kalau kita berwudu itu akan keluar. Kemudian dikatakan pula dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama hadisnya seperti tadi. Idza tawaddo'al 'abdu muslim, apabila seorang muslim itu berwudu, seorang hamba muslim berwudu atau seorang mukmin dia berwudu, faghasala wajahahu, dia pertama membasuh wajahnya, kharaja min wajhi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma. Maka dosa yang ada di kepala sampai mata ini keluar semuanya nih. Jadi terapi obat orang beragama, orang Islam dengan berwudu. Dosa mata apa ibu-ibu? Dosa mata itu apa? Dosa mata itu ada istilah namanya penyakit ain. Penyakit ain itu kalau ngeliat orang, itu dosa, itu penyakit ain tuh. Bawaannya dengki, iri, ambil menyon-menyon mulutnya. Lihat tuh dia tuh, bisa punya motor baru tuh dia tuh. Jadi kadang-kadang biasa emak-emak gitu ya, emak-emak Cibubur, ya bapak-bapak juga nih mata. Kalau bapak-bapak penyakitnya ngelihat perawan, ngelihat janda, ngelihat perempuan lah pokoknya tuh, mentong. Makanya kalau orang yang suka ngeliat-ngeliat kayak begituan tuh, apalagi di medsos, itu apalannya hilang itu. Kalau dia ustadz, bacaan tabaroknya hilang tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ulang pokoknya udah, ulang. Baca Yasin hilang. Penyakit mata itu kalau laki-laki ngelihat wanita yang bukan mahram, jelalatan. Kalau biasanya emak-emak ngelihat yang namanya tetangga kalau beli kulkas. Ya kan? Kalau pokoknya kalau ada apa aja yang kelihatannya istilahnya yang dia belum tahu, itu biasanya emak-emak sekarang tuh punya sifat 3. Pertama kepo, mau tahu aja gitu ya. Yang kedua, punya sifat celamitan. Apa aja pengen mulu. Ya kan? Ngaji ngeliat dadar gulung, pengen dikantongin. Hajatan ngeliat kue talam, pengen dibesekin. Lagi takziah ngeliat kue cucur berminyak. Bungkusin. Pengennya bawanya dibungkusin mulu. Padahal mah di rumah nggak dimakan kan? Celamitan tuh orang kunciran begitu tuh. Bukan celamitan aja deh. Padahal kulkas banyak makanannya luar biasa. Udah kepo, celamitan, dan kemudian yang ketiga itu tukang utang. Jadi kalau wudu nih hilang nih mata kita ini. Astagfirullahaladzim. Untung kita jadi orang Islam, dengan wudu kita hilang semuanya itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, au ma'akhiri qatri ma'i, sampai titik terakhir. Wa idza ghasala yadaihi, apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadahi kulla khati'ati kana batoshatha yadahu ma'al ma'. Apabila dia sempurna membasuh kedua tangannya, tangannya juga akan hilang dosa-dosa tangan yang pernah dia lakukan. Mukul suami sampai jatuh, mukul anak tempeleng sampai nyungsep ke got. Pak, ambil apa kasar, mukul kucing, mukul ayam, mukul apa segala macam. Ada ininya, ada apa namanya hitungannya di hadapan Allah. Dengan wudu insya Allah dihilangkan sama Allah. Kalau wudu. Apalagi mulut kita kan, Masya Allah. Wah, sadis.
Udah jahat, matanya judes, kepo. Aduh ya Allah. Kalau sering ngaji begini, ibu-ibu, kita makin disadarin. Oh, jadi kayak begini ya. Itu yang saya bilang. Kita ngaji kalau nggak ada perubahan, nggak ada manfaat ilmunya. Ya kan? Baca tabarok. Itu tabarok kan ayat yang insya Allah kalau kita baca, kita yakini kuburan kita jadi terang itu. Nggak ada ular, nggak ada kalajengking yang nemenin kita. Al-Kafi insya Allah bisa memberikan rahmat pada setiap hari Jumat, diampuni dosa-dosa kita. Cuman kalau itu dibaca tanpa ada perubahan akhlak dan ibadah kita, nol. Baca itu pulang lawan lagi sama laki, berantem lagi sama tetangga. Gak tahu dia itu orang Cibubur begitu. Terus au ma'a akhiri qatrihi ma'a fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'ati masatha rijlahu ma'al ma. Kaki juga begitu kalau dibasuh. Dosa hilang. Apa ada dosa kaki? Ada dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Ya Allah, badan kita penuh dosa ini ibu-ibu rupanya nih. Ya kan? Apalagi yang menyebabkan masuk neraka tuh ini nih, mulut nih. Mulut sama tangan. Maka kata Nabi Muhammad, orang Islam yang baik bukan cuma dilihat dari kerudung, dari rajin ngaji, lihat kalau pergaulan mulut sama tangannya bagus apa enggak. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang suka menyelamatkan orang Islam lain dari mulut dan tangannya. Bagus nggak mulutnya? Kadang-kadang bagus ngaji tapi nggak bagus sama tetangga. Itu jamaah Cibubur. Halo? Tangannya juga kadang-kadang nggak bagus. Cuman gara-gara sapu lidih minjem mulu. Padahal beli cuma 15.000 nggak mampu. Halo? Minjem mulu bawaannya. Padahal sapu lidihnya udah jelek. Kadang-kadang diumpetin. Gara-gara sendok jadi berantem. Halo? Halo? Ini kan kehidupan kita sehari-hari kan. Wudu hilang semuanya. Oke. Au ma'a akhiri qatri ma'a hatta yakhruja naqian minadz-dzunub. Jadi dosa-dosa kita akan hilang semuanya. Makanya ibu-ibu makruh kalau habis wudu kemudian dihapus, dihilangin sama anduk. Kalau habis wudu nggak boleh dikeringin. Oi. Ada kan orang yang nggak betah ya sama wudu basah, jember. Jadi nggak betah mau wudu langsung dikeringin sama anduk. Itu tetesan air wudu yang habis kita berwudu itu justru itu gugurin. Jangan dihapus, makruh hukumnya. Oi. Biarin dia menetes, stres. Kaki kita netes. Makanya itulah makna kesempurnaan ahsanal wudu. Ibu-ibu harus sempurna wudunya. Jangan wudu sembarangan. Ada orang yang ketika mau sholat, dia tidak diterima sholatnya, kata Nabi Muhammad. Bahkan justru sholatnya itu malah membawa dia masuk ke dalam neraka, dijilat oleh api neraka. Kenapa? Karena wudunya nggak sempurna. Kakinya itu tidak dibasahin. Ujung kakinya itu tuh tumit itu nggak kena, nggak dibasahin, kering. Jadi kalau wudu di kaki itu kering ibu-ibu, itu yang bisa menjilat, api neraka itu menjilat kaki kita. Harus basah. Nah jadi ibu-ibu mumpung lagi sehat, nggak meriang, kemudian juga nggak lagi pusing, wudunya sempurnain. Ntar kalau udah kena sakit ibu-ibu meriang, panas. Makanya berubah lagi, bukan lagi wudu, namanya tayamum. Nanti babnya beda lagi kita bahas. Nah itulah ibu-ibu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas berwudu.
Nah, ayat terakhir nih ibu-ibu, hadis terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotoyaya. Wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapus, perkara yang Allah menghapus sebuah kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada amal, ada perbuatan yang kalau kita kerjakan itu kesalahan kita bisa kehapus. Yang kecil-kecil nih Bu ya, yang kecil-kecil bisa kehapus. Siapa sih yang nggak punya salah dalam hidup? Nggak ada ya. Jangan kata kita keluar, di rumahnya kita punya dosa itu. Ya, sekarang orang berbuat dosa itu canggih, pakai jempol doang jadi itu. Jadi sekarang ngegibahnya pakai handphone, berantemnya pakai handphone. Laki bini juga sekarang berantemnya nggak pakai timbuk-timbukan ember, nggak pakai tonjok-tonjokan pukulan, jadi pakai perang status. Asal lo. Terus udah kalimat narasinya udah panjang dikasih emoji kan, panjang, gitu ya. Halo? Bener nggak begitu? Jadi sekarang kita kalau lagi di kamar kan begitu, ngegibahnya kan begitu ya. Gimana sih anu udah kawin lagi belum? Belum. Enak kan? Summalatus aluna yauma idin, ditanyain nanti handphone kita yang kecil barangnya tapi besar hisapnya. Itu salah kita. Jadi potensi dan peluang kesalahan itu ada di mana-mana. Di majelis taklim ada, di rumah ada, di luar juga ada. Bagaimana cara menghapusnya? Kata Nabi Muhammad, kasratul khuta ilal masajid. Ibu-ibu, sering-seringlah melangkah ke masjid. Dibanyakin ngelangkah masjidnya. Coba tulis ada 3 itu. Perkara yang bisa menghapus kesalahan kita. 3 perkara yang menghapus dosa serta kesalahan kita. Ada berapa? 3. Yang pertama adalah kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Kalau perempuan sholatnya di rumah, tapi kalau dia mau ke masjid silakan. Kalau ngaji, wah sering-sering datang ke masjid, makin jauh, makin besar pahalanya itu. Jadi kalau orang sering-sering main ke masjid, insya Allah kesalahan dan dosa yang kecil-kecil dihapus sama Allah. Apalagi yang berangkat itu ngos-ngosan, capek gitu ya. Padahal dari sini ke sini, capek kan? Ada yang pakai Gojek, ada yang pakai tungket, ada yang dituntun. Tapi niatnya mau ngaji, gugur tuh dosa-dosa itu. Sampai datang ke masjid, datang istirahat dulu, ngap-ngapan dulu. Terus kalau mau duduk, dia udah apa namanya itu kaplingnya udah tersedia di tembok. Ini punya gue ini ya, jangan mana. Dah yang. Jadi ibu-ibu nih semakin rajin ke masjid meskipun sudah tua, memang harusnya begitu. Semakin tua, semakin sepuh harus rajin ke masjid. Mumpung lagi kalau udah sakit repot ibu. Ya. Langkah ke masjid, makin jauh masjidnya makin capek, makin besar pahalanya, makin besar, makin besar. Nah, makanya kan orang dapat pahala besar itu karena 3. 1, yaitu makin jauh. Siapa yang rumahnya makin jauh, makin besar tuh pahalanya tuh. Ya. Itu yang kedua, niatnya apa karena Allah, apa karena sesuatu. Tuh, kedua. Baik, yang kedua, pertama tadi yang melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedua, isbagul wudu'u alal makarih. Menyempurnakan wudu saat musim dingin. Al-makarih itu kan maknanya yang tidak disukai. Biasanya orang kalau
Kalau musim dingin kan wudunya nggak mau, Kak, dingin nggak mau wudu. Padahal lagi sakit, lagi sehat dia. Namanya ibu-ibu jalan-jalan ke puncak, nginep di villa, mau sholat, dingin airnya. Waktu udah masuk subuh atau sholat yang lain, berwudu takut kan? Tidur lagi kan gitu ya. Kalau memang ada, biasanya kalau di villa suka ada air hangat puter gitu kan. Soalnya kalau udah sepuh itu kan tulang dan kulitnya tuh kisut kalau umpamanya kedinginan gitu kan, ciut gitu. Merengket begitu maksudnya. Tapi jangan banyak-banyak wudunya, gayung aja. Semakin kita berani berwudu, itu makin besar sempurna pahala kita tuh. Mudah-mudahan nggak masuk angin sih, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah berprasangka, masuk angin nih, mindset kita masuk angin udah. Kalau kita wudunya benar, insya Allah. Makanya orang-orang tua dulu panjang umur, awet hidupnya itu jam 2 suka bangun, jam 3 suka mandi gitu dia. Mandi, jam 3 mandi, tahajud. Itu ya, ibu-ibu, sempurnakan wudu. Nah, yang ketiga, yang membuat dosa kita bisa dihapus, wang tidharus sholati ba'da sholah, menunggu waktu masuk sholat. Jadi kalau sholat belum masuk nih, umpamanya 15 menit, udah tiba di masjid, zikir dulu, doa dulu. Nah, itu kalau di masjid, kalau sholat berjamaah. Wah, itu pahalanya besar sekali, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah kajian fikih tentang toharo bab wudu season pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan dikasih sehat, kesempatan, dan juga kelapangan waktunya. Itu saja dulu yang bisa disampaikan. Semoga dapat disimak, dipahami. Moga-moga Allah memberikan kekuatan mengamalkannya. Tadi surat apa? Bahasan wudhu kita Al-Maidah ayat 6. Anggota yang wajib berwudhu ada berapa? Pertama apa? Muka, wajah, tangan, pala, kaki. Alhamdulillah. Penjelasan mengenai kumur, hidung itu adanya di hadis. Alhamdulillah. Tidak boleh menghapus air wudu atau mengkeringkan wudu kalau kita sudah berwudu. Yang terakhir ini ada doa yang biasa kita baca. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayubligu au fayusbigu wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Siapa yang habis wudu lalu dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, insya Allah pintu surga dibuka 8 tingkat. Kalau meninggal masuk surga silakan dari pintu mana saja. Bagaimana tadi baca doa habis wudu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa ashadu anna muhammad sekali lagi wa ashadu an stop. Sebagai terakhir silakan baca doa tadi asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
wahdahu. Itu doa apa? Ada mau coba satu lagi? Ada mau coba? Cukup? Mohon maaf ibu-ibu, mudah-mudahan kajian bersama saya 2,5 jam ini bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniya wa kuluniyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Wa nakhusu khususan jamaah majelis taklim muhajirin komplek perumahan Kunciran, nas'aluka khairan wa maghfiratan wa hidayatan seulillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka sabit qulubana fi dinika wa ta'atik. Allahumma rahamna bil Qur'an wa 'allamna bil kitab wa faqihna fid din. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi bi nuril hidayatika bi nuril tauhid bi nuril al-Qur'an. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an warzuqna tilawah Qur'an wa nawwir fi kuburina bi nuril Qur'an. Allahumma barik lana bi asbabil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih kepada Bapak Musa Komarudin yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dari apa yang